Dalam satu dekade terakhir, Indonesia Vegetarian Society atau IVS mencatat lebih dari 300 anak di 12 kota besar di Indonesia telah menjadi seorang vegetarian sejak mereka lahir. Santi Paramita adalah seorang vegetarian yang mengikuti pola makan vegetarian bahkan sejak ia masih dalam kandungan. Sejak dalam kandungan, Santi Paramita telah menjadi vegetarian. Seiring berjalannya waktu, di usianya yang ke-13, Santi memutuskan menjadi seorang vegan. Dulu mungkin dalam masa masih SD ya, kayak SD atau SMP gitu ya. Ya sama sih sebenarnya, nggak ada bedanya gitu. Ya teman-teman menganggap aku tuh seorang wow gitu loh, maksudnya kok bisa ada orang yang bisa tahan nggak makan daging gitu. Nggak makan produk hewani, susu, telur termasuk, sama madu gitu juga enggak. Ya untuk awalnya sih susahnya setengah mati ya, kita maksudnya dulu kan suka makan telur seminggu sampai 2-3 kali, nah terus susu juga rutin deh minumnya. Nah setelah menjadi vegan rasanya itu susah gitu, maksudnya meninggalkan kebiasaan kita yang lama gitu kan. Tapi ya karena tekad, karena ya emang komitmen gitu, kalau emang kita mau pasti bisa punya gitu kan. Kira bisa kok berjalan sampai sekarang. Saya kuliah di Universitas Pelita Harapan, jurusan Teknologi Pangan. Iya, sebagai orang vegetarian ya normal seperti biasa, nggak ada keluhan kekurangan ngantuk atau apa, ya biasa aja gitu. Ya pagi misalnya kan sarapan, ya habis kuliah pulang masa kegiatan lain di luar itu juga normal sih, nggak ada keluhan apa-apa. Untuk masalah gizi itu sama aja gitu, sama dengan orang yang lainnya gitu kan. Emang selama ini juga sakitnya ya seperti orang normal gitu, maksudnya ya tinggal sebatas batuk, pilek gitu doang, demam. Yang nggak seperti yang mereka kira bakal lemes atau seperti apa gitu. Sebenarnya asalkan kita niat ya untuk maksudnya menjalankan benar-benar saya komitmen nih mau menjadi vegetarian, ya sebenarnya gampang gitu, semuanya akan terasa mudah dan nggak ada halangan apapun gitu. Vegetarian adalah sebutan bagi orang-orang yang hanya memakan produk nabati atau membatasi mengkonsumsi produk hewani. Istilah vegetarian pertama kali digunakan secara formal pada tahun 1809 di Inggris. Kata vegetarian sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu vegetus, yang berarti keseluruhan sehat, segar, dan hidup. Berdasarkan data dari Indonesia Vegetarian Society atau IVS, populasi vegetarian di Indonesia terus mengalami peningkatan menjadi lebih dari 500.000 orang pada tahun 2010. Pada akhir tahun 2014, Sekolah Katolik Yayasan Xaverius di Kota Palembang mengisi semua menu makanannya dengan menu vegetarian. Sekolah ini menjadi sekolah kantin pertama dengan menu vegan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. NASA, Badan Antariksa Amerika, menyampaikan bahwa rata-rata setiap tahun ya, kenaikan suhu bumi di bumi ya itu mencapai 0,3 sampai 0,6 derajat. Bayangkan. Jadi dalam 10 tahun itu kenaikannya bisa mencapai 3 sampai 4 derajat. Anda tahu sekarang rata-rata suhu di Kota Palembang sendiri saja berapa? Itu 35 derajat. Ya, kalau Anda ada pengukur suhu di mobil, Anda bisa lihat ya, itu suhu yang ditunjukkan yang yang tertera itu adalah suhu di luar dari mobil ya, bukan di dalam mobil. Kalau Anda hidupkan mobil itu tidak termasuk. 35 derajat ini bukan sebuah suhu yang nyaman bagi kita. Coba kita sekarang keluar di jalan-jalan, kita sudah gerah sekali ya. Ini 35 derajat ya. Bagaimana jika 10 tahun lagi naik temperatur ini 3 derajat, 4 derajat. IVS Cabang Palembang dipercaya menjadi pembimbing dari para pengisi menu di kantin sekolah Xaverian ini. Secara berkala, mereka mengedukasi baik para penjual dan konsumen
tentang kantin vegan yang sehat dan bersih. Ya, sebetulnya ini adalah sebuah tawaran yang sangat menantang ya dari sekolah Safrius ya. Jadi awalnya itu perkenalan kita adalah dari ketika kita memperkenalkan, kita presentasi tentang manfaat vegetarian. Nah, sejak dari itu dari pihak sekolah sepertinya ada atensi. Lalu kita melihat ini sebuah kesempatan yang sangat baik, ya, kesempatan yang berharga untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan kepada anak-anak dan edukasi kesehatan kepada anak-anak dimulai dari makanan. Dan kita sangat yakin lambat laun anak-anak ini akan mengerti bahwa sebetulnya untuk hidup sehat salah satunya dimulai dari makan dan minum yang baik. Itu saya tanya ke anak-anak, rata-rata sekarang kelihatannya tidak ada yang mengeluh tentang kantin begitu kan. Ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMK. Katakanlah kalau anak itu nanti sekolah di sini 9 tahun gitu kan. 9 tahun berarti anak itu kan akan makan dari makanan kantin yang sekian lama gitu kan, yang sekian lama. Bahwa nanti anak itu akan vegan atau tidak itu kan masalah nanti ya. Nah, tetapi prinsipnya kita mau membangun budaya yang bersih, budaya yang sehat gitu. Itu butuh waktu, butuh proses gitu. Nah, tapi nanti kalau anak sudah terbiasa dengan yang kita siapkan ya, dengan yang kita siapkan, nah, nanti mudah-mudahan itu membentuk perilaku gitu kan, sampai pada tahapan yang nanti anak akan memutuskan sendiri. Ada jamurnya juga ya Mas ya? Lembaga Kanker Nasional Amerika mengatakan makanan vegetarian dapat mengurangi resiko penyakit kanker sampai 50%. Ya, menurut berbagai riset dan pengalaman, pola makan vegetarian sangat mendukung gerakan hidup sehat. Ya, it's good karena ya memang sehat ya, karena tubuh kita memang butuh serat. Jadi buat saya satu kesempatan yang baru boleh mencicipi makanan vegetarian ya, dan menarik, menurut saya menarik karena ada satu sisi lagi gitu dari makanan yang biasa disajikan secara luas, tapi ada sisi makanan yang lebih sehat. Dari beberapa penelitian yang saya baca dan beberapa sumber ya dikatakan bahwa dengan bervegetarian ya itu bisa mengurangi 20% daripada resiko kematian akibat dari penyakit. Itu, dan usia kita memang juga bisa lebih panjang, kemudian produktivitas dan vitalitas tubuh kita akan lebih baik. Tentu saja dalam beberapa kasus tertentu saya banyak seringkali lah menyarankan untuk kepada pasien untuk bervegetarian. Karena memang kita lihat pola hidup zaman sekarang banyak sekali kasus-kasus seperti hipertensi, diabetes, kemudian juga kolesterol tinggi. Memang itu adalah sangat berkaitan erat dengan yang namanya lifestyle ya, gaya hidup. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh American Dietetic Association, Persatuan Ahli Gizi di Amerika, itu dengan jelas disebutkan bahwa vegetarian itu cocok untuk semua kelompok umur dan sehat kalau diatur dengan pola makan yang seimbang. Makanya sekarang kita tidak mengajarkan lagi 4 sehat 5 sempurna. Karena semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk hidup sehat, mulai dari semua kelompok umur, kita sebut gizi dalam daur hidup, bisa dipenuhi dan semua terdapat di dalam makanan nabati. Bahkan kandungannya lebih tinggi daripada hewani. Saya bercontoh, protein tertinggi bukan di daging. Protein tertinggi itu ada di nabati, yaitu di kacang kedelai, 34%. Dalam daging cuma 18-21%. Semua jenis daging loh. Telur lebih rendah lagi, 12-13%. Ya. Kemudian di dalam seafood, ikan juga sekitar 21-23%. Nah, jadi tetap yang tertinggi itu di nabati, kedelai. Kemudian nomor 2, tetap nabati, kacang hijau bisa 24%. Tinggi ya.
Ya, begitu juga dengan kalsium. Orang sering bilang susu kalsium tinggi itu nggak benar ya. Kalsium susu itu rendah, cuma 118 mg dalam 100 gram susu. Padahal kalsium paling tinggi juga di nabati, di vegan. Paling tinggi apa? Wijen. Biji wijen 1160 mg dalam 100 gram wijen. Jadi 10 kalinya susu. Jadi kalsium dalam wijen lebih tinggi 10 kali lipat daripada susu sapi loh. Sejak tahun 93, 21 tahun yang lalu, Kementerian Kesehatan, dulu namanya Depkes, Departemen Kesehatan, sudah merevisi konsep 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang atau PGS. Dalam pedoman gizi seimbang nggak ada istilah 5 sempurna, minum susu itu nggak ada. Tidak minum susu juga bisa sempurna gizinya. Jadi saya pikir dengan pola makan yang gizi seimbang, semua pemenuhan gizi mulai dari ibu hamil. Dan saya sudah nulis buku panduan gizi vegan untuk ibu hamil. Kemudian ibu menyusui, sampai ke bayi balita, sampai usia sekolah, remaja, dewasa, lansia. Itu semua bisa dipenuhi. Dampaknya positif ya. Kalau orang tanya dalam berbagai seminar, Pak kelebihannya udah seabruk yang diceritain. Lalu apa sih kerugiannya? Nggak ada kerugian ya. Apa kesulitannya? Mungkin ada kesulitan. Biasa lingkungan mungkin. Lingkungan sangat mendukung seseorang untuk pola makan. Karena makan itu kan culture ya, budaya. Jadi kalau lingkungan tak mendukung, mungkin dia ada sedikit kesulitan. Mbak, saya pesan 1 sirup buah ya. Terima kasih ya Mbak. Selain memberikan manfaat positif bagi kesehatan, pola makan vegetarian juga dapat menghambat laju pemanasan global. Penelitian John Hopkins menunjukkan seorang vegetarian dapat menghemat 3.700 galon air per hari dan menyelamatkan 1 hektar hutan per tahunnya. Saya menyayangi anak saya dan ingin nanti jika dia dewasa, dia bisa hidup dengan baik, punya teman, saudara, keluarga, anak dan cucu di alam yang ramah bagi mereka dengan kebutuhan yang dicukupkan oleh alam. Karena itu saya memutuskan saya akan menjadi vegetarian sebagai sulih atau sebagai pengorbanan saya untuk anak saya, teman-temannya, saudara-saudaranya. Dan juga sebagai kontribusi saya sebagai warga dunia yang mencintai dunia ini dan mengungkapkan terima kasih saya kepada bumi serta isinya. Liani Miyanawati telah menjalani pola makan vegetarian sejak tahun 2008. Ia begitu bersemangat mengenalkan berbagai variasi makanan vegetarian kepada saudara dan kenalan. Baginya, semakin banyak orang yang mulai tergerak untuk mengurangi konsumsi daging atau hewan, maka semakin baik bagi bumi. Bukan tanpa risiko dan juga tantangan. Banyak orang yang menganggapnya aneh. Namun Liani tidak pernah putus asa mengajak orang lain turut bersumbangsi bagi bumi dengan memilih jalan menjadi vegetarian. Awalnya, Liani menjalani kehidupan sebagai seorang vegetarian karena alasan kesehatan. Namun, seiring berjalannya waktu dan kesadaran, ia melihat bahwa banyak keuntungan yang didapat dengan menerapkan pola makan vegetarian, terutama sebagai wujud kasih pada bumi. Menjadi vegetarian secara langsung maupun tidak langsung membantu mengurangi beban polusi udara, air, tanah, dan energi. Saya melihat bahwa ada relasi antara penyebab global warming dengan pola makan manusia. Jika kita makan daging, kita mendukung peternakan dan pembunuhan terhadap hewan. Satu, itu bukan tindakan yang kasih, yang penuh kasih. Peternakan itu menyumbangkan 18% dari penyebab global warming di dunia. Lebih besar dari polusi udara jika dikumpulkan semuanya, yaitu 13%. Kenapa saya mengkampanyekan? Karena saya mendapatkan informasi dengan gratis. Karena saya semakin tahu. Dan yang saya pernah dengar adalah jika ada yang mengatakan begini, jika kamu mengetahui sesuatu, maka kamu memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskannya kepada orang lain. Dan saya merasa saya harus lakukan itu sebagai tanggung jawab saya.
Menurut data masyarakat vegetarian Indonesia, seorang vegetarian dapat menghemat 1,5 juta ton karbon dioksida dalam 1 tahun. Hal ini tentu memberi kontribusi besar bagi pengurangan laju pemanasan global. Organisasi riset independen World Watch di tahun 2009 juga melaporkan bahwa lebih dari 51% emisi gas rumah kaca berasal dari industri peternakan. Persentase ini jauh lebih besar daripada emisi gas yang dihasilkan dari industri transportasi dan juga pabrik. Laporan UNFCCC atau Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim pada tahun 2010 menyebutkan sumber emisi metana dari proses pencernaan yang paling besar ialah dari sapi potong, yaitu sebesar 62,8%. Sedangkan sumber emisi metana dari proses pengelolaan kotoran menjadi pupuk didominasi oleh peternakan babi sebesar 46,1%. Peternakan juga menghasilkan gas metana dan nitrogen oksida. Dampak gas metana sendiri terhadap pemanasan global bisa mencapai ratusan kali lipat lebih tinggi dari karbon dioksida. Gas-gas tersebut dihasilkan melalui berbagai proses. Mulai dari proses fermentasi yang berada dalam rumen atau lambung hewan ternak sampai pengelolaan kotorannya menjadi pupuk. Yayasan Buddha Seci merupakan organisasi yang sangat peduli dengan pentingnya upaya pelestarian lingkungan. Organisasi sosial yang dirintis oleh Master Cheng Yen ini menghimbau relawannya dan mengajak masyarakat bervegetarian. Setiap tahun di beberapa tempat umum termasuk di Seci Center Pantai Indah Kapuk, digelarlah Bazar Vegetarian. Tahun 2015 ini, bazar akan diadakan pada 7-8 November yang akan datang. Mengurangi konsumsi daging dan mengubah gaya hidup dari pemakan daging menjadi vegetarian dapat membantu mengurangi emisi gas CO2. Bervegetarian selama 1 tahun setara dengan menanam 82 batang pohon. Tak hanya itu, selama 1 tahun pula emisi gas CO2, gas metana, dan nitrogen oksida yang membahayakan bumi juga akan berkurang. Bervegetarian adalah salah satu cara untuk mengurangi produksi emisi gas rumah kaca. Inilah yang menjadi salah satu alasan bagi Linda Suparto dan anaknya Sharon menjalankan vegetarian dengan sepenuh hati. Jadi sejak kapan dan bagaimana Seku bisa menjadi seorang vegetarian? Sejak tahun 2007, pada waktu saat kita pulang ke Taiwan, kita ada training 4-in-1 di sana. Tentu sih ya dari bervegetarian gitu, apalagi kita masuk ke Seci, kita memang dengan niat selain berbuat kebajikan, kita tentu semua tahu itu berarti diri. Nah dari sana juga bervegetarian itu selain bisa memberi lebih sehat ya buat kita sendiri, yang tadinya lebih sering pusing. Nah, sekarang berkurang dan juga tentu merubah sifat kita, nggak berani bilang sudah perfect, tapi paling nggak ada berubah. Ya, dari dulu yang keras kepala, yang nggak mau kalah, misalnya kalau nggak salah, dibilangin salah, kita akan cari sampai ini. Nah, tapi sekarang ya sudahlah, seperti Master kan selalu memberi 4 sup, ya. Harus bisa pengertian, harus syukur. Nah, jadi kita udah lupakanlah. Kesulitan sih enggak, karena menurut saya malah itu gampang, karena kita dalam hal masak aja ya, kita bukannya nggak makan ataupun nggak cuma masak sayuran, karena pikiran orang vegetarian itu cuma sayuran itu memang akan membosankan. Tapi kalau dari kita ngolah bahan yang ada dengan bumbu-bumbu itu sih nggak masalah.
Yang seperti saya jelaskan tadi itu rendang, ya kan. Nah, bumbunya aja kita bisa pakai rendang tahu, rendang kentang, rendang sebagainya ya, jamur, ya kan. Jadi itu sama sekali tidak ada mengalami kesulitan. Malah memotivasi kita untuk lebih mencari resep bumbu, ya, cara mengolah yang VG tidak ada bedanya dengan non VG. Merasakan manfaat positif menjadi vegetarian, ibu 4 orang anak ini juga mengajarkan pola makan vegetarian kepada keluarganya. Apa yang saya dapat dari sesi training sharing dari Taiwan, tentu saya sharing ke rumah. Nah, tapi saya sendiri tahu bahwa kalau mau bervegetarian itu kita nggak bisa dengan dipaksakan. Jadi tentu dengan cara penjelasan memberi pengertian kepada keluarga betapa pentingnya itu bervegetarian dan kenapa kita harus bervegetarian. Nah, ya ada yang memang kita kurangin maksudnya masakan yang daging, ya boleh dibilang tidak. Dan tapi itu kalau tidak dengan ketulusan niat sendiri itu susah. Akhirnya si Sharon pada bulan 12 tahun itu juga Cicing pulang kan training Cicing camp di Taiwan. Dia pulang, dia sendiri jodoh tersebut mateng. Jadi pulang dari sana dia juga langsung bilang ke saya bahwa saya mau bervegetarian. Oke, baik. Kemudian harapan Seku dengan pola makan vegetarian untuk menjaga kelestarian bumi kita ke depan bagaimana, Seku? Global warming, sebenarnya dari belasan tahun yang lalu kita dengar global warming. Tapi banyak orang yang takut itu dunia kiamatnya. Tapi menurut saya itu sebenarnya lebih cocok bukan global warming ya, harusnya global warning ya. Soalnya orang cuma bilang, pernah kan tahun berapa itu katanya itu dunia mau kiamat gitu kan. Semua pada bilang global warming, tapi ngomong doang, maksudnya tindakannya kok nggak sama-sama kita mengatasi untuk mencegah terjadinya global warming gitu loh. Jangan cuman dengar merasa takut tapi takut sesaat. Jadi lebih tepatnya kita ya seharusnya lakukanlah apa yang bisa mencegah terjadinya global warming. Tidak melakukan apa-apa sama sekali dalam hidup merupakan tindakan yang menyia-nyiakan kehidupan. Namun terus-menerus bersumbangsi memberi manfaat merupakan sebuah kehidupan yang indah dan sempurna. Manusia memerlukan bumi sebagai tempat untuk hidup. Manusia perlu menjaga bumi demi kelangsungan hidupnya.